kalau misalkan ketika Atta Halilintar menikah tidak datang orang tuanya, bagaimana dilihat dari segi hukum? Nah, ini akan salah, kehadiran orang tua ini akan salah apabila Atta Halilintar itu adalah seorang perempuan. Salam hokmen parah huta-huta, pengacara tanpa tanda jasa, itulah aku ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian di sini ada yang punya masalah apapun dari dalam dunia atau luar dunia, dari dalam bumi atau luar bumi, semua ada hukumnya dan itu bisa dibahas oleh hotman parah huta-huta ya. Jadi jangan takut untuk membela apapun yang kalian punya, baik di dalam permasalahan rumah tangga, rumah orang lain, rumah kita, atau rumah siapapun ya. Itu boleh saja, silakan melapor kepada hotman parah huta-huta, nanti akan dicarikan solusi hukumnya ya. Baik Anda dihukum atau tidak hukum, urusan belakangan. Oke, sekarang kita berbicara mengenai, ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan ketika Atta Halilintar menikah tidak datang orang tuanya, bagaimana dilihat dari segi hukum? Katanya begitu ya. Ini dia pertanyaan yang bagus sekali ya. Menurut undang-undang pernikahan, di sini saya lihat undang-undangnya itu undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan ya, sahnya dan pencatatan perkawinan. Itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU perkawinan. Jadi tidak ada UU pernikahan ya, yang ada UU perkawinan. Jadi kalau katanya kami kawin tapi belum nikah, katanya undang-undangnya undang-undang perkawinan, atau kami nikah dulu baru kawin, katanya kayak gitu. Tak ada undang-undangnya pernikahan ya, yang ada undang-undang perkawinan. Nah itu ya. Oke, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya. Tapi bagaimana kalau ini orang tuanya tak datang? Itu masalah kalian kan. Jadi untuk laki-laki katanya di sini di atas umur 21 itu tidak masalah untuk orang tuanya tidak datang ya, karena bisa diwakilkan oleh wali dan siapapun itu. Tapi patut dicermati, jika umur anak-anak ini di bawah 21, maka tetap harus membutuhkan izin dari orang tua, serta jika umurnya di bawah 19 tahun juga harus memintakan dispensasi perkawinan. Apabila tidak dipenuhi, perkawinan dianggap tidak sah. Apalagi kalau anak ini masih di bawah 10 tahun. Itu jangankan dari negara, dari siapapun dianggap tidak boleh itu untuk berkawin di umur segitu ya. Biarkanlah dia sekolah dulu, dia kuliah dulu, dan semuanya itu bisa dilakukan setelah dia berumur paling tidak 21. Oke. Nah, sekarang ini apa yang terjadi andaikan ini tidak datang? Jadi sah-sah saja ketika orang tua Atta ini tidak datang, karena mungkin dia banyak masalah. Kenapa dia banyak masalah? Supaya kalian tahu, karena anaknya tidak hanya satu, 11 anaknya ya. Jadi bisa jadi kalau misalkan yang satu sedang bermasalah, yang lain sedang melakukan hal yang lain, diuruslah yang bermasalah dulu. Mungkin itu yang ada. Oke? Jadi selanjutnya, keadaan ini ya, keadaan tidak datang ini, tidak dihadiri oleh orang tua ini, apabila itu terjadi terhadap pihak wanita, ini akan salah. Kehadiran orang tua ini akan salah apabila Atta Halilintar itu adalah seorang perempuan. Itu akan salah orang tuanya tidak datang ya, karena mempelai wanita mau di atas atau di bawah umur 21 harus didampingi oleh ayahnya sebagai walinya ya. Tapi nggak salah juga kalau Atta memang mau jadi perempuan. Itu bukan urusan kita, itu sudah hak dia. Dia mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan, itu hak dia, bukan urusan kita lagi. Kalaupun dia masih mau untuk menjadi perempuan ya, tapi itu masih mending, karena ketika orang tuanya tidak datang, Atta ya,
dia masih mendapatkan restu dari orang tua yang tidak datang itu melalui video. Nah, karena sekarang sudah jam canggih kan, restunya tetap datang ya. Dan mendapatkan restu ini karena ada juga beberapa artis yang orang tuanya tidak datang tapi ternyata tidak merestui. Siapa-siapa aja itu banyak. Jadi jangan kalian pikir hanya satu saja ya. Ini adalah kita tengok orang-orang ini ya, yang orang tuanya tidak hadir karena tidak merestui. Ada beberapa, ada. Ini beberapa pasang artis. Yang pertama adalah Lira Firna dan Erik Estrada. Itu untuk kalian yang di umur 90-an kalian itu, anak-anak 90-an pasti tahu ini. Lira Firna dan Erik Estrada itu tidak direstui. Asmirandah dan Jonas Rivano, itu pun tidak direstui sama orang tuanya meskipun tidak datang dia. Apa masalahnya? Itu urusan dia. Judika dan Dumariris ini pun tidak direstui sebetulnya, tapi mereka tetap langgeng-langgeng aja ya. Eza Gionino dan Meiza Aurelia Corita, ini pun memang diberitakan tidak mendapatkan restu dari orang tuanya. Dan juga yang terakhir adalah Ari Kriting dan Indah Permatasari. Tapi meskipun begitu, mereka tetap melakukan perkawinannya dan rumah tangganya tetap baik-baik saja. Jadi kalian pilih apakah nanti mendapat restu tapi rumah tangga itu mungkin bisa cekcok, atau tidak direstui rumah tangga baik-baik, atau bisa juga mendapat restu tapi rumah tangga tetap baik, dan tidak mendapat restu ternyata rumah tangga cekcok. Itu kemungkinan besar ada pengaruhnya, atau bisa jadi tidak ada pengaruhnya ya. Itu dia. Jadi tidak ada pengaruhnya apa yang ku bilang ini juga terhadap perkawinan Atta, tapi yang pasti ada ayat Hotman hari ini ya. Ayat Hotman hari ini diambil dari Hotman 40 ayat 9. Ini bunyinya adalah cipaan sepuha tapija lupa nasi ortu. Sekali lagi, cipaan sepuha tapija luna si ortu. Itulah. Tolong jangan minta diulang lagi ya. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah cintai pasangan Anda sepenuh hati, tapi jangan lupakan nasihat orang tua. Salam Hotman Parah Huta-Huta. Jumpa lagi di video berikutnya. Apalagi kasus yang akan dibahas oleh Hotman Parah Huta-Huta, komentar di bawah sini mengenai kasus kalian. Siapa tahu kasus kalian yang akan mendapatkan review hukum secara gratis dari Hotman Parah Huta-Huta, pengacara tanpa tanda jasa.